Kami sudah menyebarkan link yang bisa dihubungi bagi para calon relawan vaksin merah putih untuk fase kedua. Kami membutuhkan sekitar 405, tetapi untuk screening kami membutuhkan sekitar 600-an yang memenuhi syarat-syarat tadi itu, yaitu dewasa, laki dan wanita di atas 18 tahun usianya, belum pernah mendapatkan vaksin COVID sama sekali sebelum ini. Kemudian kalau wanita tidak sedang hamil, tidak juga bagi laki-laki maupun wanita tidak mengidap penyakit HIV yang menurunkan respon imun, kemudian juga tidak sedang menderita COVID-19, sehingga kalau misalnya sudah pernah menjadi penyintas boleh ikut 3 bulan setelah sembuh. Kalau tidak ikut yang fase kedua mungkin bisa ikut yang fase ketiga. Dan kami harapkan dengan mengisi link yang nanti kami sampaikan juga ke Prof. Jojo maupun ke Puhus untuk disebarluaskan, bisa juga dihubungi beberapa narahubung yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan calon relawan. Dan untuk setiap kali kedatangan, karena kami mengharapkan juga ada sekitar 10 kali lebih kedatangan untuk diobservasi selama uji klinis ini, para peserta akan mendapatkan uang transportasi yang insya Allah cukup ya, sehingga kedatangannya tidak sia-sia dan sekaligus menyumbangkan diri sebagai pahlawan bangsa. Saya garis bawahi lagi bahwa keistimewaannya dari vaksin merah putih ini adalah dari hulu sampai hilir itu semua adalah Indonesian made. Jadi memang betul ini adalah kebanggaan ya, dan berharap semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian pertanyaan juga tadi cukup banyak tentang kapan digunakan. Ini tentu saja setelah uji klinik selesai dan dinyatakan baik. Ya tentu kita pasti berharap bahwa dapat digunakan oleh tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri dan seterusnya. Namun untuk uji klinik ini ada rambu-rambu dan harus dilakukan telaah sebelum kita memutuskan misalkan akan uji klinik multisenter di luar Sutomo saja pasti melakukan telaah, apalagi di luar pulau dan di luar negeri, karena ada beberapa kesulitan-kesulitan yang harus dilakukan telaah dan ada rambu-rambunya. Jadi selama melakukan uji klinik ini, tim uji klinik di support, didampingi oleh BPOM yang akan selalu melakukan interim analisis. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mohon dukungan untuk uji klinik ini dan mohon doa semoga hasilnya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu yang paling penting. Pada saat fase 1 interim analisis mungkin dalam waktu dekat akan dirilis oleh Dr. Dominikus selaku ketua uji klinik. Apabila dinyatakan baik dan aman, maka lanjut ke fase 2 dalam keadaan overlap. Kemudian 2 baik dan aman baru lanjut ke fase 3. Jadi perjalanan masih cukup jauh, namun kita semua tetap semangat dan mohon dukungannya dan doanya agar semua hasilnya baik sesuai dengan yang direncanakan. Karena kalau sudah hasilnya baik, kemudian baru bicara untuk digunakan sebagai vaksin ya. Kalau sekarang kan masih dalam koridor uji klinik dengan banyak rambu-rambu. Dari kami Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, kebetulan Prof dalam diamanahi sekarang menjadi sekretaris ya setelah Prof Zaki jadi wasekjen di PBNU. Ini kemarin program-program seperti ini baru banyak. Jadi kalau kita menghitung jumlah pesantren sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Hamzah tadi ya. Iya, Kiai Kholis Hamzah. Kiai Kholis Hamzah tadi. Terahnya DNA NU. Nah, iya, jadi DNA-nya Suriah NU di Sidoarjo. Itu kalau di Departemen Kementerian Agama itu pesantren di Jawa Timur itu terdata sekitar 6.800.
Kalau di internal RMI itu sudah 11.000. 11.000 RMI. Jadi Robito Ma'ahid Islamiyah itu 11.000. Jadi separuh dari data yang benar. Karena klasifikasinya ada pesantren besar yang santrinya di atas 10.000, ada yang menengah di atas 5.000, ada yang klasifikasi bawah di bawah 1.000, dan begitu klasifikasinya. Kalau memang kita menginginkan percepatan dalam proses ini, kita bisa meminta asosiasi pesantren yang disebut RMI, Robito Ma'ahid Islamiyah, yang merupakan lembaga Nahdlatul Ulama, itu untuk membantu proses percepatan ini. Ngambil satu pesantren saja itu selesai sebenarnya. Misalnya ngambil di Bumi Sholawat, pesantrennya Kiai Ali Masyuri di Tulangan Sidoarjo, yang santrinya kurang lebih sekitar 5.000. Nah, kalau kita butuh relawan sekitar 600 saja kan selesai. Atau nanti kalau relawan uji klinis ketiga butuh 5.000, kita mungkin bisa ngambil 2-3 pesantren besar, selesai. Kalau menurut keterangan dari beberapa teman aparat ya di kepolisian maupun di Pemprov itu, yang belum mencapai 50% itu vaksinasinya kan wilayah Madura sama Tapal Kuda. Madura sama Tapal Kuda gudangnya pesantren. Gudangnya pesantren. Kalau Mbah Yai dawuh, ayo vaksin semuanya, santri-santri, selesai. Jadi yang dawuh Mbah Yai ya? Mbah Yai yang dawuh bukan nanti. Pejabat negara. Bukan pejabat negara. Oh, ini berarti timnya Prof. Nyoman nanti harus sowan Yai gitu. Ya, gitulah kira-kira seperti gitu. itu. Saya Iya. percekas ini. Jadi di samping kita mempercepat ini juga oleh Dungo. Jadi vaksinnya yang diproduksi oleh anak bangsa ini barokah. Barokahnya tidak hanya Indonesia nasional, tapi mendunia. Agar menjadi barokah, mari kita berkontribusi gitu untuk vaksin merah putih karya anak bangsa, karena inilah kebanggaan tadi seperti Pak Polis katakan, kebanggaan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Ada beberapa langkah tindak lanjut ke depan yang insya Allah kami akan koordinasikan demi suksesnya vaksin merah putih bagi ketangguhan bangsa Indonesia mengatasi pandemi dan kontribusi kita kepada dunia internasional. Ini menyangkut juga kedaulatan bangsa. Terima kasih kepada seluruh jaringan radio dari Pacitan sampai Banyuwangi yang menyiarkan acara ini. Kami juga senantiasa berharap kontribusi kita bersama-sama untuk suksesnya vaksin merah putih. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Inilah vaksin merah putih untuk mengatasi pandemi dari NKRI.